Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Kita memuji Allah karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang menurunkan ketenangan kepada kita, as-sakinah, ke dalam hati orang-orang yang beriman, agar Allah Subhanahu wa ta'ala menambahkan keimanan di atas keimanan yang telah Allah berikan, sebagaimana janjinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Yang sesungguhnya disebut mukmin adalah, begitu kata Allah, mengawali kalimatnya dengan adatul hasr, innama, hanya saja. Yang disebut seorang mukmin adalah ketika mereka dibacakan, disebutkan nama Allah, tergetar hatinya. Mudah-mudahan kita juga tergetar, ya. Menunggu-nunggu masa itu, masa ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan sebagai sebaik-baik hari, yauma alqaka fi, hari ketika kami berjumpa denganmu insyaallah. Allahu Akbar. Kalau kepada seseorang yang sangat kita rindukan, sangat kita cintai saja, yang sudah berjanji kepada kita, insya Allah saya akan datang hari Ahad tanggal 19 Juli misalkan. Itu orang yang sangat kita rindukan, yang sangat kita cintai, itu di kalender kita lingkari, dan tiap hari kita hitung, kurang berapa hari, begitu kan? Apalagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, zat yang maha menentukan jalan kehidupan kita. Tentu mestinya kita lebih rindu lagi. Maka ketika seorang rindu kepada Allah, namanya disebut gitu ya? Itulah orang yang beriman. Dan ketika dibacakan ayat-ayat Allah, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Saat kita sholat, saat kita ta'lim, kita mendengar ayat Allah dibacakan. Saat kita berjumpa dengan makhluk Allah yang lain, itu ayat Allah, maka bertambah keimanan kita, Masya Allah. Para jamaah yang dirahmati Allah, hari ini hari di mana di antara sunnahnya adalah memperbanyak salam salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Mudah-mudahan tercurah kepada keluarga beliau, sahabat beliau, orang-orang yang mengikutinya, dan insya Allah mudah-mudahan sampai kepada kita. Insya Allah itu yang kita harapkan. Man shalla alayya salatan wahidatan
sallallahu alaihi asyra. Siapa yang bersalawat kepada Nabi, kepada Rasulullah 1 kali, Allah memberi kepadanya 10 kali lipat. Masya Allah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita mengawali aktivitas kita dengan sholat, kemudian kita lanjut dengan sebaik-baik aktivitas, yaitu ta'lim. Allahumma ya Allah, Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang bisa kita wujudkan dalam keseharian. Ibu bapak, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana diskusi dengan pengurus, bismillah, mudah-mudahan saya akan membacakan hasil dari kajian para ulama tarjih yang terhimpun dalam himpunan putusan tarjih Muhammadiyah. Kita awali dengan satu amalan yang sangat istimewa, dan ini menjadi penanda insyaallah sempurnanya salat kita, yaitu thaharah, bersuci. Saya beri judul agar kita bersemangat, fikih salat khusyuk sebagai penolong. Ini kajian besarnya dimulai dengan wudu yang sempurna, insyaallah salat yang sempurna. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang wajib yang Allah perintahkan dan tidak sempurna kecuali dengannya, maka ia menjadi wajib. Maka berwudu untuk salat menjadi wajib, karena salat yang kita lakukan adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu dan bapak, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sesungguhnya sangat memerlukan pertolongan Allah. Benar? Masya Allah. Di awal saja ketika seruan Mas Budi dari muadzin, sesungguhnya seruan muadzin adalah seruan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita disuruh dengan kalimat takbir, kita menjawab dengan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Syahadat, kita jawab dengan syahadat. Tapi ketika fokus kepada perintah salat, hayya 'alas shalah, maka jawaban kita adalah la haula wala quwwata illa billah. Sungguh hadirnya kita di Masjid Darul Ikhlas ini, hadirnya kita dalam setiap kesempatan sholat hanya karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah gak menolong kita, gak membangunkan kita, gak akan sampai kita di sini. Dan itu yang di awal ketika kita membaca rukun salat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena kesadaran kita sangat memerlukan isti'anah, pertolongan min Allah, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Sepakat ibu bapak, adik-adik? Ketika Allah menyeru kita, wahai manusia, antumul fuqara ila Allah, kalian semua, kita semua adalah fakir, miskin, sangat berharap kepada apa? Kepada pertolongan Allah. Mengapa? Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Karena sungguh hanya Allah yang maha memiliki, yang maha kaya, yang maha terpuji. Selain tidak.
Tidak ada yang memiliki kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Kesadaran ini akan menjadikan kita kemudian bertanya-tanya, bagaimana agar Allah senantiasa menolong kita. Ketika orang fakir, maka yang diharapkan adalah sesuatu yang dia sangat butuhkan. Dalam hal ini pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kabar gembiranya, ini kalau kita kaji ayat tadi dengan hadis ini satu seksi sendiri ya. Tetapi karena kita fokus pada kajian wudu, saya hanya membacakan saja. Kabar gembiranya, Masya Allah, Rasulullah yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis Qudsi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah ta'ala qala, sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman untuk kita, Man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Sungguh firman Allah, siapa yang memusuhi waliku, memusuhi wali Allah. Wali Allah adalah orang-orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu wal mu'minuna alladhina yuqimuna as-salata wa yutuna az-zakata wa hum raki'un. Sungguh wali kalian, penolong kalian, pemimpin kalian adalah Allah, pelindung kalian adalah Allah, Rasulullah, dan orang-orang yang beriman. Mereka yang menegakkan salat, mereka yang membayar zakat, mereka yang rukuk, tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama waliyallahu alladhina amanu walladhina yattaqun. Yang disebut wali Allah, penolong Allah, orang-orang yang kemudian ditolong Allah adalah mereka yang beriman dan bertakwa. Jadi kalau ada sebutan wali Allah, jangan alergi. Orang-orang Muhammadiyah tidak mengenal wali Allah, bukan. Wali Allah itu disebut Allah di dalam Al-Quran. Hanya kemudian kriterianya harus dilanjutkan, yaitu mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Apakah kita bisa? Wallahu a'lam. Kita berharap mudah-mudahan kita dicintai Allah sehingga kita menjadi yang disebut Allah, ditolong Allah. Siapa yang memusuhi wali Allah, para nabi, orang-orang saleh, maka sungguh ia mengizinkan aku memerangi dirinya. Masya Allah, kekasih Allah diperangi, maka Allah mengatakan, Allah berfirman, ia telah membuka izin untuk aku memerangi dirinya. Nauzubillah min dzalik. Maka benar-benar ini menjadi sebuah perhatian. Siapa yang memusuhi wali Allah, mengkriminalisasi, ya, membunuh bahkan para nabi, orang-orang saleh, maka sungguh ini awal sesuatu yang tidak baik. Mudah-mudahan Allah melindungi kita. Para jamaah yang dirahmati Allah, nah ini jawaban pertanyaan kita. Bagaimana agar Allah menolong kita? Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi. Tidak ada sesuatu yang paling Allah cintai bagi hamba Allah untuk mendekat kepadanya dibanding yang Allah wajibkan kepadanya. Kalau Allah mewajibkan kita sholat, maka itulah amal terbaik untuk mendekat kepada Allah. Para jamaah, kita sudah mendapat kata kunci, mendekat kepada Allah. Insya Allah kita yakin siapapun yang dekat dengan Allah, jangan dekat dengan Allah,
dekat dengan manusia, seorang tokoh misalkan, kita datang ke balai kota, ya. Ini Mas Ilham temennya Pak Wali, ya. Datang ke balai kota, ditanya oleh ajudan, dari mana Pak? Oh, ini saya diundang Pak Wali. Nyebut nama Pak Wali kota. Kemudian ditujukan pesan beliau di dalam handphone kita. Ajudan langsung percaya, kemudian mempersilahkan. Tidak ada masalah. Itu baru menyebut nama pemimpin kota. Bagaimana kalau gubernur, presiden, dan seterusnya? Gak ada apa-apanya. Bagaimana kemudian kalau kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita mengatakan, saya hamba Allah, diundang Allah dan saya mendekat. Selesai semua urusan. Yusrih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan perbaiki urusan kalian, Allah ampuni dosa kalian, dan Allah berikan kemenangan. Hamba Allah tidak henti-hentinya. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Kemudian hamba Allah itu terus ma yazalu, tidak henti-hentinya, yataqarrabu, mendekat kepadaku, bin nawafil, dengan ibadah sunnah, dengan ibadah tambahan, nawafil, hatta uhibbahu, masya Allah, hingga aku mencintainya. Para jamaah, Allah kemudian menyebutkan, aku mencintai fulan. Mudah-mudahan nama kita disebut Allah. Aku mencintai jamaah Darul Ikhlas. Aku mencintai umat Islam yang mendekat kepada Allah dengan yang wajib, kemudian dilanjutkan dengan yang sunnah. Ini salah satu alasan paling kuat mengapa kita tidak meninggalkan ibadah sunnah ini. Kita ingin firman Allah sampai kepada kita, hatta uhibbahu, hingga aku mencintai dia. Kalau Allah sudah mencintai kita, bagaimana? Masya Allah. Kita lanjutkan sabda Nabi, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah mencintai dia, maka kuntu sab'ahu alladhi yasma'u bi. Aku Allah seolah menjadi pendengaran ketika dia mendengar. Apa? Imam An-Nawawi yang menulis hadis ini di Arba'in mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga pendengarannya. Yang masuk ke dalam telinga adalah kata-kata, kalimat, sesuatu yang Allah cintai. Tidak ada yang masuk ke telinganya kecuali kebaikan, kebaikan, kebaikan. Kalau orang Tegal bilang dilalah. Kok dilalah ketika ada satu yang gak baik, kemudian seolah Allah buat ada benteng. Kok gak suka? Ada yang menghibah, ada yang sedang kerasani, ada majelis kerasani. Mari kita buka majelis kerasani dengan baca basmalah, ya. Kemudian mulailah kerasani satu dengan yang lain. Dia mendengar terus gak suka saya. Terus dia pamit, oh maaf, saya ada urusan. Allah jaga telinganya untuk mendengar yang tidak baik, masya Allah. Wa kuntu basarahu wa basarahu alladhi yubsiru bih, dan aku Allah menjadi penglihatan baginya saat ia melihat. Masya Allah. Yang ditangkap dengan bantuan cahaya oleh Allah kepada retina, kepada matanya, adalah pandangan-pandangan yang baik. Ketika ada satu yang tidak baik, Allah berikan kepadanya furqan, Allah berikan kepadanya pembeda, sehingga dia memalingkan bukan. Masya Allah. Dan demikianlah ketika dia melakukan sesuatu, Allah menjadi tangan baginya. Tangan ini menjadi sesuatu yang melakukan kebaikan-kebaikan saja. Peribahasa Indonesia mengatakan ringan tangan untuk sesuatu yang baik.
Kalau untuk yang nggak baik apa? Panjang tangan. Kalau panjang tangan berat itu ya. Kalau ringan tangan entengan. Ada saudara kita yang memerlukan bantuan, tidak usah ngomong, langsung datang tangannya atas izin Allah. Wa yamshi bih, dan dia melangkah dengan apa? Dan dengan rijlahu, dengan kakinya. Seolah Allah menjadi kakinya yang ia melangkahkan menuju tempat-tempat kebaikan. Masya Allah. Ya, ini dari Debonglor jauh-jauh melangkah dari Margadana sore masih di Margadana. Masya Allah, jauh-jauh dari Margadana, dari ujung barat ke timur. Mudah-mudahan ini pertanda insya Allah Allah mencintai kita. Apa kuncinya? Dekat dengan Allah. Apa kuncinya? Jangan tinggalkan yang sunnah. Apa kuncinya? Yang wajib jadikan nomor satu. Insya Allah ini jawabannya. Mendekat kepada Allah. Dan Allah anugerahkan kepada kita, salah satu sunnah yang luar biasa, salah satu kewajiban yang sangat dahsyat adalah berwudu. Jamaah sekalian, ini yang paling kita butuhkan, pertolongan Allah. Maka Nabi membuka hari-harinya dengan doa-doa ini. Beliau tidak pernah meninggalkan. Allahumma a'inni, ya Allah, tolonglah aku. Rasul membuka harinya dengan memohon isti'anah, pertolongan. Ya Allah, tolonglah aku. Allahumma a'inni, apa semua? Jangan pasti hafal itu. A'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku. Tolong aku ya Allah agar senantiasa bersyukur kepadamu, menjadi hamba yang bersyukur. Masya Allah. Ya Allah, tolonglah aku agar senantiasa ingat kepadamu. Masya Allah. Bukankah dia Allah yang menjanjikan kalau kita ingat Allah maka Allah selalu ingat kepadanya. Masya Allah. Ibu bapak yang dirahmati Allah, lagi-lagi kalau kita diingat Allah bagaimana ya? Masya Allah. Allah akan berfirman kepada malaikat Jibril, jangan lupa hambaku itu. Malaikat Jibril mengabarkan kepada seluruh malaikat penghuni langit, jangan lupa hamba Allah itu, karena Allah mengingatnya. Kalau seluruh penduduk langit demikian bagaimana? Seluruh penduduk langit akan turun ke seluruh penduduk bumi kemudian mengatakan, jangan lupa hamba itu. Allahu Akbar. Masya Allah. Jamaah sekalian, dan kita mohon pertolongan kepada Allah. Ini yang paling utama, agar kita terus husni ibadatik, beribadah kepada Allah sebaik-baiknya. Masya Allah. Ibu dan bapak, kita cepat saja ya, saya mohon maaf. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk yang sangat jelas dengan kalimat perintah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Inna Allah ma'as-sabirin. Masya Allah. Langsung, gak ada keraguan mestinya, begitu yakin mestinya. Wahai mukmin, jadikan sabar dan salat sebagai penolong kalian. Masya Allah. Salat sebagai penolong kita. Pantaslah ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mempersaksikan untuk kita bagaimana Rasulullah SAW melakukan kesehariannya ketika menjumpai permasalahan sekecil apapun, seberat apapun, apa yang beliau lakukan? Iya, wudu, sholat.
Allahu Akbar. Bagaimana kita? Sudah begitu? Masya Allah. Ada masalah? Wudu, sholat. Mohon maaf. Mohon maaf. Sebagian kita seringnya kalau ada masalah update sekali terus curhat. Benar menghilangkan masalah? Sebagian iya. Ya, karena di antara cara untuk mengurai kebekuan adalah dengan ngomong, ya di antaranya dengan cerita. Tapi kita lupa bahwa saudara kita yang mendengar curhatan kita masalahnya tidak lebih ringan dari kita. Datanglah ke rumah saudara kita, terus kita ngomong, saya pengen curhat. Batin saudaranya, emang saya gak ada masalah. Masya Allah. Maka curhat yang paling baik kepada yang tidak ada masalah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha menyelesaikan. Masya Allah. Ambil air wudhu, sholat 2 rakaat. Tidak ada sholat kecuali diawali wudhu. Maka wudhu menjadi penolong kita insya Allah kalau wudhunya benar. Bismillah. Wudhu yang sempurna, tayamum, mandi besar. Sudah hafal Pak? Gak apa-apa ya. Kita ulang agar seperti doa kita, karena sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma faqihna fid-din. Ya Allah, faqihkan kami dalam agama. Karena Nabi bersabda, man yuridillahu bihi khairan faqihhu fid-din. Siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, Allah akan pahamkan baginya urusan ad-din, agama. Para jamaah, sampai di sini ada yang mau disampaikan? Lanjut dulu ya. Sudah sepakat kita? Penolong kita adalah apa yang Allah perintahkan kepada kita. Yang paling utama dalam hal ini ibadah sholat. Dan tidak sempurna sholat kecuali diawali dengan wudhu yang sempurna. Maka itu rangkaian. Masya Allah. Ibu bapak dijamin oleh Allah, permasalahannya sudah selesai. Belum sholat, baru wudhu saja sudah selesai. Allahu Akbar. Baru wudhu yang sempurna, terus hati ini menjadi plong. Pernah mengalami begitu? Masya Allah. Allahu Akbar. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bismillah, kita ini hamba yang banyak dosa. Betapa banyak dosa-dosa kita kepada Allah, kepada saudara kita, dan betapa agung syariat wudhu yang itu disebut oleh Allah sebagai salah satu cara toharoh. Dari namanya sudah toharoh, bersuci, dengan harapan mudah-mudahan selepas ini Allah berikan rahmat kepada kita, Allah sucikan jiwa kita. Masya Allah. Ibu bapak yang dirahmati Allah, ada yang di sini yang tidak berdosa? Gak ada deh. Kullu bani Adam khatta'un. Semua bani Adam itu penuh dosa. Ya. Ibu bapak keturunan Nabi Adam. Nah, berarti termasuk ini. Saya, ibu bapak adalah para pendosa, ya Allah. Allahu Akbar. Kabar gembiranya, Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat lisan Nabi-Nya bersabda, wa khairul khatta'i at-tawwabu. Dan sebaik-baik pendosa itu ada yang paling baik, yaitu yang kembali, yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa itu menyebar ke seluruh bagian tubuh kita. Dosa mulut pagi ini sudah melakukan dosa mulut?
mudah-mudahan belum ya. Jaga mudah-mudahan sampai mumpung ini hari Jumat. Mumpung hari Jumat, mudah-mudahan ini terbaik. Kemudian kalau hari ini kita isi dengan zikir, dengan kalimat-kalimat yang baik, mudah-mudahan ini menjadi hari terbaik kita insya Allah. Terus kalau nanti sore diwafatkan Allah, mau tidak? Oh masih nggak mau. Allahu a'lam, terserah Allah. Karena sudah menjadi hari terbaik, kita berharap husnul khatimah. Kemudian nggak boleh ya, nggak boleh minta diwafatkan, nggak boleh. Tapi ketika Allah takdirkan, Allahu Akbar, masya Allah. Hidup kita hari ini, kita sudah melakukan dosa di hidup kita. Allahu a'lam. Di wajah kita, di pelupuk mata kita sudah berdosa mata ini dari pagi tadi bangun sampai sekarang. Allahu Akbar. Apa yang tadi pertama dilihat waktu bangun? Jam. Alhamdulillah. Bukan Pak jauh HP. Allahu Akbar. Tangan ini pagi ini sudah berdosa tangan ini? Mudah-mudahan tidak ya. Mudah-mudahan Allah jaga. Kaki, kepala, telinga, Allahu Akbar. Semua yang ada dalam tubuh kita menjadi pintu-pintu bagi syaitan untuk masuk dan pintu-pintu dosa. Alhamdulillah, masya Allah. Allahu Akbar. Bagaimana kalau dosa itu menguasai seluruh tubuh kita? Apa yang terjadi? Ini seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kemudian dosa-dosa ini menyumbat seluruh kebaikan, hingga kita terbebani dengan dosa yang hampir tidak bisa kita pikul selama 24 jam. Gak mungkin kemudian kita melakukan kebaikan. Berat rasanya. Maaf, malas. Na'udzubillah min dzalik. Allah berfirman, "Wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak." Firman Allah kepada Nabi, Allah yang kemudian meletakkan, menghilangkan beban itu diangkat oleh Allah dari punggungnya, punggung Rasulullah. Kemudian Allah hilangkan yang memberatkan punggung itu. Kejahatan terbesar adalah dosa yang menutup dinding-dinding hati. Karena hati ini sebagai panglima kita. Bagaimana kalau dosa itu menutupi hati kita? A'udzubillahi min dzalik. Nabi bersabda, ada segumpal darah dalam tubuh kita yang kalau itu baik, baik semuanya. Kalau itu buruk, buruk semuanya. Itulah hati. Bagaimana kalau dosa itu menyelimuti kita? Allahu Akbar. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang kemudian Allah pernah mengingatkan kepada kita. Kalla bal rana, kalla bal rana. Sesungguhnya sekali-kali tidak. Sebenarnya yang menutupi ron itu dosa-dosa yang menutupi hati kita. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sebenarnya dosa-dosa kita itu yang kita lakukan yaksibun. Kalau orang Tegal bilang ketika ditanya mau kemana mas? Mau ngasap naik dari sini. Yaksibun. Apa yang dia lakukan? Apa yang dia kerjakan? Kemudian menutupi hatinya sehingga dosa itu memenuhi hatinya. Allahu Akbar. Itu yang disebut ron. Ini yang disebut Rasulullah SAW ketika seorang hamba melakukan dosa, maka ada titik hitam dalam hatinya. Kalau itu berulang-ulang terus, bagaimana hati ini? Gelap, hitam, menutupi seluruhnya, dan tidak ada yang membersihkan kecuali ketika kita mendengar kabar gembira dari Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak, adik-adik, ini baru pendahuluan. Mari kita dengarkan kabar gembira dari Rasulnya yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Idza tawadda'a al-'abdul mu'min, jika seorang hamba, seorang mukmin tawadda, berwudu, famadmada, kemudian dia berkumur-kumur, famadmada, kharajatil khataya
min fi, maka keluarlah, gugurlah dosa-dosa dari mulutnya. Allah akan berkumurnya sempurna sebagaimana dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillah, nanti kita baca bagaimana para ulama meriwayatkan berkumurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam wudu. Yang kedua, فَإِذَسْتَنْثَرَ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ أَنْفِهِ. Ketika istinthar para jamaah menghirup air ke lubang hidung, ke hidung, kemudian dikeluarkan, jangan dikeluarkan ya, sakit nanti. Dihirup dan dikeluarkan, maka kharajat, keluar al-khataya, dosa-dosa dari anfihi, hidungnya. Masya Allah, belum sholat ya, baru berwudu, Allah kemudian keluarkan dosa-dosa dari mulut, dari hidung. Masya Allah. Fa'idha ghasala wajhahu, ketika dia membasuh wajahnya, maka kharajatil khataya min wajhi hatta takhruja min tahti ashfari ainaihi. Bahkan ketika dia membasuh wajahnya yang sempurna, dosa-dosa keluar dari wajahnya, bahkan yang dari bawah kelopak matanya keluar dosa-dosanya, Allah gugurkan. Masya Allah, betapa banyak dosa mata kita ya. Allahu Akbar. Keluar dari masjid terus merem, nggak mungkin kan? Ya nggak mungkin, nggak boleh, nggak mungkin. Maka tiba-tiba tertangkap oleh kita pemandangan yang tidak baik. Innalillah. Mudah-mudahan saat kita memalingkan itu Allah gugurkan dosa kita. Tapi kalau tidak, maka bismillah, kemudian kita datang kepada Allah nanti saat salat duha, kita berwudu, mudah-mudahan Allah gugurkan dosa-dosa itu. Mudah-mudahan. Jadi terus mau berdosa terus nanti wudu terus. Yang kita harapkan, kita dijaga Allah, kemudian kita yakin saat datangnya kesempatan sholat, kita berwudu, Allah gugurkan dosa kita yang kita tidak tahu, yang kita tidak sadar. Allahu Akbar. فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ يَدَيْهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِ يَدَيْهِ. Ketika kita membasuh dua tangan dengan benar, membasuh dua tangan, yadai, yang disebut tangan itu dari mana? Ya, dari ujung jari ke siku, maka nanti kita baca insya Allah. Itu memang ada dua riwayat, dialirkan dari ujung jari ke siku. Nah ini yang ditarjih oleh Muhammadiyah. Maaf, tidak dari siku ke jari. Nanti kita baca insya Allah. Maka Allah keluarkan dosa-dosa kita, bahkan dari ujung kuku kita, bahkan dari bawah kuku kita. Maka disunahkan tidak memanjangkan kuku. Mumpung Jumat yang panjang, silakan nanti dipotong agar wudunya sempurna, dosa-dosa kita gugur dari tangan kita insya Allah. Fa'idha masa, tidak membasuh tapi mengusap kepala, roksi, sirah ini diusap, kepala kita diusap, maka kharajatil khataya min ra'sihi hatta takhruja min udhunayhi. Telinga adalah bagian dari kepala, maka yang ditarjih mengusap kepala, satu usapan dengan dua telinga. Itu dosanya keluar semua, Masya Allah. Termasuk dosa dari telinga kita, mendengar yang tidak baik, ya, mendengar kalimat-kalimat yang tidak baik, ya.
caci maki, riba, naudzubillah, musik-musik yang tidak baik, ya, syair yang tidak baik, naudzubillah. Fa idza ghasala rijlaihi, ketika dia membasuh dua kakinya, kharajatil khataya min rijlaihi hatta takhruja min tahti azfari rijlaihi, keluarlah dosa-dosa dari kaki kita, langkah-langkah kita menuju tempat yang tidak baik, kemudian Allah hapuskan insyaallah, bahkan dosa di bawah kuku kaki kita. Ini serius, ini bukan kalimat-kalimat guyon. Kuku kaki nanti diteruskan. Kuku kaki kita Allah keluarkan dosa-dosanya. Allahu Akbar. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ibu apa? Bergembiralah. Tsumma kana mashyuhu ila al-masjid wa salatuhu nafilatan lahu. Maka langkah-langkahnya menuju masjid dan salat yang dia lakukan itu menjadi tambahan penghapus dosa baginya, tambahan penolong dari Allah baginya. Masya Allah. Jadi kira-kira kalau dekat Anda, senang apa? Senang sangat. Senang sekali. Bahkan rebutan menjadi muadzin, ya. Kalahkan Mas Budi, datang lebih awal. Kalau perlu diundi, ya. Kalau perlu dijadwal tiket. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masya Allah. Ini kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betapa syariat ini, Islam, wudu menjadi penolong kita untuk lepas dari dosa-dosa kita. Allahu Akbar. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini baru pembukaan, Mas Iman. Belum sampai wudu ya. Sudah hafal Pak wudu. Begitu kalimat kita. Benar nggak wudu kita? Nah, mudah-mudahan selepas ini, setelah ini insya Allah kita akan baca janji Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tentang wudu yang sempurna, agar kita semakin bersemangat dalam berwudu. Ibu bapak, kita koreksi bersama. Jika ada kesalahan kita rujuk kepada apa yang dicontohkan Rasulullah, yang dikabarkan para sahabat, sehingga kalimatnya terjawab. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan mendatang. Jangan lewatkan, ajak saudara-saudara kita. Mudah-mudahan ini menjadi penyebar kebaikan. Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka baginya kebaikan dan kebaikan tambahan, karena saudara kita datang memenuhi panggilan kita, undangan kita. Qulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Kalau ada yang disampaikan sebelum saya akhiri, monggo silakan. Boleh, silakan. Kenapa kalau kita batalan itu kok ada yang keluarkan? Masya Allah. Iya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau batal karena buang angin, kok yang dibasuh setelah itu adalah anggota-anggota tubuh wudu. Ya, ini mudah-mudahan Allah izinkan kita berjumpa dengan Rasulullah SAW dan nanti masih bertanyakan kepada beliau. Karena ini syariat. Kalau syariat berarti dari Rasulullah, dari Allah. Buang angin, yang dibasuh anggota wudu. Ya, bukan bagian yang itu. Wallahu a'lam bishawab. Begitulah para sahabat mempersaksikan untuk kita. Begitulah kabar yang sampai kepada kita, mutawatir, sambung menyambung, bahwa ketika seorang buang angin, maka ia
wudhu lagi untuk mendirikan sholat. Ya. Ditanya kenapa? Ya begitu. Begitu perintah Rasul, begitu contoh dari Rasulullah. Wallahu a'lam. Sungguh saya berharap mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan beliau, insya Allah. Terus nanti kita tanya hal-hal yang begitu, ya. Ya, kan? Di surga nanti begitu. Obrolannya adalah obrolan ketika kita di dunia. Nanti insya Allah kita akan tanyakan. Ya Rasul, mudah-mudahan ya, masya Allah. Itu jamaah Darul Ikhlas pernah tanya ya Rasul. Kenapa sih kalau batal terus berwudu? Masya Allah. Kok sholat menghadap kiblat? Kok takbir mengangkat dua tangan? Nah, itu pertanyaannya. Pertanyaan yang nanti dijawab oleh beliau insya Allah. Karena beliau yang melanjutkan dari pembuat syariat. Pembuat syariat Allah Subhanahu wa taala merintahkan beliau menjadi contoh model agar kita mengikuti. Nggak mungkin kita membuat syariat sendiri. Allah. Ada yang mau membantu? Saya nggak bisa jawab ini. Ya. Oke, silakan. Jadi dalam kalau jawaban beliaunya ya, kalau kita hukum, pokoknya suaramu kenapa enggak perut? Pelan beliau. Karena dipukul, aduh, kenapa aduh? Pokoknya saya pukulnya kan bukan motor. Itu beliaunya ya. Tapi kalau misalnya jawabannya seriusnya ya, dalam agama itu ada yang sifatnya makhlul makna dan ada yang ghairu makhlul makna. Jadi makhlul makna itu kan bisa dicerna dengan akal, tidak bisa dipahami dengan akal. Misalnya zina juga itu kenapa? Karena merusak keturunan. Itu kan bisa dicerna dengan akal. Ada juga permasalahan ada yang ghairu makhlul makna yang tidak bisa dicerna dengan akal. Terima kasih. Nah, makanya dalam ini adalah samina wa ta'ala. Kenapa ketuk itu yang belakangan ini kan pokoknya dibahas muka dan telinga dan macam-macam makhluk tadi kan dijelasan seperti itu. Karena hal makhluk dimana maka adalah bagi kabul seorang hamba hanya jawabannya samina wa ta'ala. Jadi tidak perlu dipertanyakan kok kenapa. Kalau sholat menghadap kiblat itu masih bisa dicerna karena bagian dari sebuah persatuan umat Islam. Mungkin kiblatnya ke sana, makanya bisa punya. Kalau yang kenapa kentut kemudian itu kalau makhluk mana maka biar Mas Ilman nggak ciut hati, Mas Ilman nggak mau pertanyakan, Mas Ilman bertanya. Kalau mempertanyakan itu kan ragu. Ini bertanya, kenapa ya gitu ya. Ini satu kesempatan yang sangat baik. Ya, jazakallah Mas Ikhwan yang telah menguatkan ada satu yang bisa dicerna oleh akal, ada yang tidak. Ketika syariat segalanya harus kita tahu hikmahnya sekarang, maka kita berlindung kepada Allah. Jangan-jangan kalau nggak sampai kepada akal kita terus enggak lah, kayaknya belum sampai, saya nggak melakukan lah gitu. Mudah-mudahan kita dilindungi Allah dari itu. Jadi kalau hambanya diperintah, karena ini perintah Allah, ini perintah Rasulnya, jalani dulu. Ya. Hikmahnya nanti ketika berjumpa dengan Rasulullah SAW, insya Allah, insya Allah. Cekap? Ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kajian pagi hari ini menjadi tambahan kebaikan untuk kita. Minimal hari ini hari terbaik kita, hari Jumat. Kita mengawali hari dengan ta'lim, kemudian kita bertekad mudah-mudahan Allah menolong kita dengan sholat, dengan wudhu kita yang sempurna. Ya, wudhu yang selama ini sudah ibu bapak kerjakan, adik-adik kerjakan, mudah-mudahan sudah sempurna. Jadi jangan kemudian nanti mas wudhu belum belajar ya, enggak, lakukan saja. Insya Allah yang sudah dipelajari mudah-mudahan baik. Nah, nanti kita koreksi bersama dengan merujuk kepada kitab yang ditulis para ulama ini. Insya Allah. Aku qouli hadza subhanakallahumma
wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf Ibu Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.